Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 527. Kamu adalah peri kecil. Departemen Intelijen Militer menyingkirkan Lin Yu, dan keinginan Tokugawa dan Fukuyama terpenuhi. Keduanya menghembuskan napas. Mereka tidak lagi terlibat dengan Hu Haifan dan yang lainnya, dan dengan cepat dievakuasi bersama orang-orang mereka sendiri. Adapun He Jiarong, penutup pelindung di kepalanya telah dilepas, dan mereka perlahan bisa bermain dengannya di masa depan. Setelah Lin Yu kembali, dia menerima telepon dari Hu Haifan. Meskipun Hu Haifan tidak mengatakannya dengan jelas, tapi artinya dengan sangat samar-samar menginstruksikan Lin Yu untuk menggosok 3 buku, inti dari 3 makna mendalam, dan menyimpannya di tangannya sendiri. Sentuhan terakhirnya terbayar. Lin Yu melakukan hal yang sama 2 hari kemudian, ketika dia mengembalikan buku itu ke Hu Haifan, hatinya campur aduk. Melihat ketiga buku itu, dia berpikir dalam hati bahwa 3 buku saja akan membuatnya sangat menguntungkan. Jika ini untuk membaca semua buku di gudang rahasia No. 1, maka saya tidak tahu seberapa besar kesuksesan yang akan dicapai di masa depan. Sayang sekali, sekarang gagasan tentang diriku ini telah benar-benar tertahan di buayan. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Yu terutama berlari ke lembaga medis Li untuk membantu para dokter di lembaga medis Li untuk mengeluarkan obat cair, dan pada saat yang sama memilih sukarelawan yang bersedia berpartisipasi dalam uji klinis bersama mereka. Karena dikeluarkan dari Departemen Intelijen Militer, Lin Yu tidak harus memegang ketiga buku itu sepanjang waktu untuk belajar. Lin Yu memutuskan untuk pulang dan hidup lagi pada malam hari. Setelah melihat pasien terakhir, sudah lewat jam 8. Kemasi barang-barang Anda dan buru-buru pulang. Karena saya menelepon Jiang Yan sebelumnya dan mengatakan bahwa dia akan kembali untuk hidup malam ini, Lin Yu sangat menantikannya di dalam hatinya, berpikir bahwa Jiang Yan akan menyiapkan kejutan yang tidak terduga untuk dirinya sendiri, dan bahwa dia mungkin akan bertemu dengan wajahnya. Akan menangis menjadi orang yang menangis tentang kesepian menjaga tempat tidur kosong sendirian akhir-akhir ini. Lin Yu menjadi lebih bersemangat ketika dia memikirkannya, dan tidak bisa membantu mempercepat ketika dia naik ke atas. Setelah dia berjalan ke pintu rumahnya, dia samar-samar mendengar semburan tawa dari dalam. Itu adalah Jiang Yan dan Ye Qingmei. Mengetahui bahwa saya akan kembali tidur, saudari Yan dan kakak perempuannya sangat senang karena mereka seperti ini. Sayangnya, tidak mungkin, saudara, saya sangat menarik. Lin Yu tidak bisa membantu bergumam dengan sangat puas. Setelah membuka pintu, Lin Yu segera melompat, melambaikan tangannya, dan berkata dengan keras, kejutan. Kemudian Lin Yu menunggu sorakan melengking dalam fantasi, tetapi tanpa diduga, Ye Qingmei dan Jiang Yan tidak bergerak sama sekali. Lin Yu menoleh dengan rasa ingin tahu dan menemukan bahwa Jiang Yan dan Ye Qingmei mengenakan lengan pendek dan celana pendek, bersandar di sofa dengan 2 paha putih telanjang, makan keripik kentang dan menonton serial TV. Lin Yu mengerutkan kening, berpikir bahwa mereka berdua terlalu terpesona dengan menonton TV dan tidak memperhatikan mereka. Jadi dia segera batuk dan berteriak lagi dengan suara yang dalam, "Sister, saya kembali." "Oh, kamu kembali." Jiang Yan melirik Lin Yu dan buru-buru berkata, "Sudah waktunya bagimu untuk kembali, pergi dan keringkan pakaian di kamar mandi." Alasan. Wajah Lin Yu tiba-tiba penuh dengan tanda tanya hitam. Dia belum kembali selama beberapa hari sekarang, jadi bukankah dia tidak disukai? Jika Jiang Yan tidak berlari dan memeluk dirinya sendiri, dia bahkan menyuruh dirinya untuk menggantung pakaian. Lin Yu tiba-tiba kehabisan nafas, tanpa mengatakan apapun. Dia segera berjalan menuju sofa, lalu meremas ke tengah Jiang Yan dan Ye Qingmei dan menekannya. "Oh, apa yang kamu lakukan?
kamu memblokir kami dari menonton TV. Jiang Yan dan Ye Qingmei tiba-tiba menjerit, dan mereka berdua mengulurkan tangan untuk mendorong Lin Yu, tetapi Lin Yu bersandar pada tubuh hangat dan lembut wajahnya, dan mereka tidak bergerak. Jiang Yan dan Ye Qing memarahi Lin Yu dengan marah, mengulurkan kaki mereka untuk menendang Lin Yu, dan berteriak mengancam, cepat menyingkir. Jika kamu tidak melepaskannya, aku akan menendangmu sampai mati. Lin Yu segera mengulurkan tangan dan meraih kaki putih dan lembut mereka, tidak membiarkan mereka menendang diri mereka sendiri, dan berkata dengan mulut terkulai, saya merasakannya, kalian berdua, saya tidak menghormati saya sebagai kepala keluarga. Kepala keluarga sudah kembali, Anda memalukan jika Anda tidak menyajikan teh tanpa air. Bah, kamu adalah kepala keluarga. Jika Anda tidak kembali selama beberapa hari, Anda menjadi lebih mampu. Jiang Yan dan Ye Qingmei segera tertawa, bangkit dan meraih Lin Yu dan menyeretnya ke sofa. Jiang Yan segera duduk di atas Lin Yu dan menekannya di bawah tubuhnya, jari-jarinya yang putih terus menggaruk tulang rusuk Lin Yu. Di bawah, Lin Yu tidak bisa menahan tawa sekaligus, berjuang dengan kaku. Jiang Yan bergegas mendekati Ye Qingmei dan memintanya untuk membantu Lin Yu duduk dan menemaninya menggelitik Lin Yu. Lin Yu menertawakan air mata kedua wanita cantik ini, dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia tidak menyangka bahwa dia akan ditaklukkan dengan mudah. Dia buru-buru berteriak dengan terengah-engah, hahaha. Dua kakak perempuan, saya salah, maafkan saya. Hahaha. Kamu menyebut kami apa? Jiang Yan mendengus dingin dan lebih menekan tangannya. Aduh, hahaha. Kulit Lin Yu memerah, dan dia hanya merasa seolah-olah ada 100.000 semut merayap di tulang rusuknya, gatal dan garing, dan buru-buru berkata, peri kecil. Hahaha. Maafkan aku. Lalu kamu berkata, siapa kepala keluarga? Ye Qingmei duduk di paha Lin Yu, dan dengan lembut mencubit paha bagian dalam Lin Yu. Kalian berdua adalah kepala keluarga, hahaha. Aku tidak berani. Lin Yu tertawa dengan air mata, dan di bawah serangan kedua wanita itu, air mata mengalir dengan air mata. Hampir sama. Jiang Yan dan Ye Qingmei membebaskan Lin Yu. Lin Yu buru-buru merapikan pakaian yang berantakan, melirik Jiang Yan dan Ye Qing dengan sedikit kepahitan. Jiarong, tapi kamu sudah lama tidak kembali, kami benar-benar merindukanmu sedikit. Pada saat ini, Jiang Yan tiba-tiba membungkuk di atas tubuhnya yang harum dan meletakkan tangannya di bahu Lin Yu. Kedua matanya yang besar berair menatap Lin Yu tanpa berkedip, penuh kasih sayang. Betul sekali. Lin Yu mengangguk dengan penuh semangat dan percaya pada dirinya sendiri. Saya sudah menebak ini sejak lama, tetapi Sister Yan, saya adalah seorang pria dan pria yang melakukan hal-hal besar. Saya harap Anda bisa mengerti. Yah, saya mengerti. Jiang Yan mengangguk setuju, dan tersenyum, kalau begitu, Tuan He, yang melakukan hal-hal hebat, dapatkah Anda mengambil baskom berisi air dan meremas kaki kami? Alis Ye Qing menutupi mulutnya dan mencibir, dan kemudian bergema, ya, Jiarong, kamu belum berada di sini malam ini, Yan Yan dan aku lelah dan sakit, dan kami tidak tahu harus berbuat apa. Lin Yu berdiri tiba-tiba, menatap mereka berdua dengan kesal, lalu bangkit dan pergi ke kamar mandi untuk mencuci kakinya. Kemudian dia kembali dan bergantian mencubit kaki Jiang Yan dan Ye Qingmei. Karena kaki mereka benar-benar putih dan lembut, mereka suci dan tidak senonoh seperti karya seni. Selain itu, Lin Yu telah berada di rumah sakit selama ini, dan belum menyentuh tangan Jiang Yan, jadi hatinya sedikit gelisah untuk sementara waktu. Setelah meremas Ye Qingmei, sebelum meremas kaki Jiang Yan, dia tiba-tiba bangkit dan memeluk Jiang Yan. Jiang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan menepuk dada dengan marah, apa yang kamu lakukan? Tidak mungkin, Sister Yan, aku terlalu mengantuk, ayo tidur.
Meskipun Lin Yu mengatakan itu, matanya sebesar lonceng tembaga, dan bahkan lampu hijau yang agak lapar, dan pada saat yang sama berkata kepada Ye Qingmei, kakak senior, ini belum pagi, kamu pergi tidur juga. Begitu dia selesai berbicara, Lin Yu tidak sabar untuk memeluk Jiang Yan dan berlari ke kamar tidur. Ye Qingmei tidak bisa melihat pesan kecil dari Lin Yu, wajahnya memerah, dan dia menundukkan kepalanya dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk, bajingan bau. Tetapi ketika dia mendengar seruan Jiang Yan dari kamar, dia tidak bisa menahan perasaan masam di hatinya, dan ekspresinya menunjukkan sedikit kehilangan. Karena sudah terlalu lama sejak aku tidak melihat Jiang Yan, dan api kayu kering terbakar hampir sepanjang malam. Jiang Yan akhirnya kehilangan kekuatannya dan mengancam akan menendang Lin Yu dari tempat tidur. Lin Yu menyerah. Dia tidak bisa menahan kegembiraan, berpikir sendiri. Benar saja, kepolosan si Gang ini benar-benar tidak ditutupi. Saya hanya berlatih beberapa hari, dan setelah membuang-buang waktu hampir sepanjang malam, saya masih merasa penuh energi dan semangat. Sepertinya kita harus terus bekerja keras dan berlatih keras di masa depan. Keesokan harinya Jiang Yan tidak bangun di tempat tidur, jadi dia mengambil cuti dan terus tidur. Lin Yu tampaknya baik-baik saja. Setelah bangun, dia pergi ke rumah sakit bersama Ye Qingmei. Kemudian dia mengaku kepada Do Xingyi bahwa dia dapat mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk pergi ke lembaga medis Li untuk membantu memilih sukarelawan. Tetapi saat itu juga, Ani memanggil tiba-tiba. Tuan Ho, apakah Anda sibuk? Suara Ani di ujung seberang terdengar menawan. Dengan sedikit kegembiraan, saya akan segera tiba di Bandara Internasional Beijing Anda. Jika saya tidak sibuk, mengapa lebih nyaman untuk menjemput saya? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.